syariat ini supaya agama tidak dijadikan sebagai barang mainan. Seperti percontohan yang dilakukan oleh orang-orang ya Yahudi. Kalau tidak ada ketetapan ini, mungkin sampai zaman sekarang pun dengan mudah satu hari ini berbondong-bondong orang-orang Yahudi maupun Nasara masuk Islam, kemudian setelah itu keluar lagi, ya kan, dengan tujuan hanya untuk mencoba-coba atau dengan misi-misi yang lebih dari itu. Dengan adanya ketetapan hukum yang tegas seperti ini aja kan, mereka mencetak para orientalis. Yurabun al-mustasyrikin, membuat orang-orang orientalis, yaitu orang-orang yang belajar Islam tapi dengan tujuan untuk mencari kesalahan Islam dan untuk tampil di hadapan umat Islam seakan-akan sebagai orang Islam untuk menyebarkan keraguan terhadap Islam. Dan kita kenal siapa Senok Horgatnya, salah satu orang tokoh orientalis, ya kan, Barat atau Belanda ketika itu, yang diutus ke Indonesia untuk mempelajari Islamnya orang Indonesia. Hafal Quran, hafal hadis, untuk tampil di hadapan orang Indonesia seakan-akan dia sebagai seorang kiai, tapi ingin menghembus-hembuskan. Mereka gagal dengan itu, mencetak para orientalis dari bangsa mereka sendiri. Nah, sekarang punya proyek baru, mencetak orientalis atau para mustasyrikin dari tubuh umat Islam itu sendiri. Dan terus mereka ingin berbuat makar, tapi mereka tidak ingat bahwasanya makar mereka ada di bawah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya mengatakan jangan sampai antum merasa malu untuk bertanya, ya kan, untuk menanyakan tentang perkara-perkara keagamaan, karena semua apa yang ada di agama telah jelas. Dan jangan antum merasa malu, ya kan, apabila ada yang belum paham, ada yang belum mantap di hatinya, ya kan, maka silahkan tanyakan. Kita semua bersaudara dan kita saling mengisi, saling memberikan manfaat antara salah satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Silakan yang mau tanya. Ustaz, itu tentang praktek lidah itu masih berjalan ya kan? Sekarang imamnya nggak ada, Ustaz, belum ada imam muslim. Hal tatbiq yani man baddala dinahu faqtuluh, yani tatbiq qatl man irtadda 'an al-islam. هل يستطيع أن يطبق إلى الآن؟ والحين لا يوجد إمام المسلمين يعني. ومع هذا يعني رغم أن الدين ما أو الردة حد الردة ما يطبق، لكن سبحان الله الإسلام محفوظ. نعم. لو كان الحد يطبق كان وجدت المسلمين أكثر بكثير. كان ما وجدت العلمانيين والملحدين والمستشرقين اللي يدخلون ويخرجون ويشككون. لو طبق هذا كان وجدت يعني دائرة الإسلام أكبر. واضح؟ لكن رغم أنه الآن لم يطبق الحمد يعني، وهذا أمر مؤسف، إلا أن سبحان الله العظيم الإسلام بخير، لأنه إذا دخل في القلب باقتناع لا يمكن أن يخرج. نعم. Jadi Syekh menjelaskan tadi, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, betul, permasalahan menghukum orang-orang yang murtad tidak bisa kita tunaikan sekarang ini. Tapi di satu sisi kita bisa melihat bahwasannya Islam terjaga dan masih tetap terjaga. Walaupun ini tidak bisa kita praktekkan di zaman kita ini, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga. Bagaimana kalau ini bisa dipraktekkan? Mungkin kekuasaan Islam akan lebih luas, karena orang-orang sekuler, ya kan, orang-orang orientalis, orang-orang yang masuk Islam dengan tujuan ingin memberikan keraguan-keraguan, mencari-cari kesalahan dalam Islam, ini akan dihabisi oleh Islam. Tapi bersamaan dengan itu Islam masih tetap terjaga. Walaupun sangat disayangkan sekali hukum ini tidak bisa kita praktekkan.
zaman kita ini. Dan insya Allah tetap bagaimanapun hukum Allah akan dimenangkan, tapi kembali kepada manusianya bagaimana. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita taat melaksanakan perintah Allah, semakin kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain barangkali Ada pertanyaan? Tanya. Ini kalau hukum rokok itu haram, nah itu bagaimana dengan petani rokoknya? Sementara menanam tembakau itu keperluannya untuk maslahat dia. Ada yang ke pesantren untuk ongkos pesantren, untuk makan kebutuhan hari-hari. Bahkan mungkin katanya di Lombok itu kebutuhan Islam aja mungkin untuk masjid, untuk macam apa itu dari hasil tembakau. يتعلم عن موضوع الدخان. إذا حرم الدخان فكيف بمن يزرع الطبق؟ وعرفت يعني في بعض المناطق في إندونيسيا أن زراعة بعض الشعب الإندونيسي في هذه المنطقة أو في قرية واحدة كلها الطبق يعني هذه هي حاصلتهم اليوم، فيحصلون معيشتهم من زراعة هذا الطبق وإنفاق أسرتهم، معيشة أسرتهم، حتى بعضهم يعني أنفق على أولادهم اللي يدرسون علوم الدينية يعني عن طريق هذا. بل في يذكر يعني في جزيرة لومبوك أن هم يعني يحطون يعني المبلغ يعني إنفاقا للمساجد مثلا من هذا الكسب. هذا هو. فكيف ذلك؟ يعني بين لهم الحكم الشرعي. Apakah sudah pernah ada yang menjelaskan kepada mereka tentang hukum? Belum. Syar'i. Masih timpang karena ada yang bilang makruh, ada yang bilang sudah ada yang jelaskan. subhat, ada yang gitu. Ada tapi coba yang Istilahnya kan karena di Lombok khususnya semuanya tanam tembakau. Tembakau itu hasil jual beli tembakau itu juga untuk sekolah, untuk madrasah, untuk bikin masjid. Iya. Untuk makan semua kebutuhan sehari-hari juga dari hasil jual beli tembakau itu. Apa yang jual beli tembakau itu juga haram hukumnya karena tembakau merokok itu haram. نعم. بالنسبة لمن يبين يعني في بعض الأخوة يقولون نعم في ناس يبينون عن حرمة الدخان، لكن كما عرفنا أن معظم علماء اندونيسيين يعني قالوا أن هذا الموضوع موضوع اختلاف، لأن أكثرهم يقولون أن الدخان مكروه، وصل إلى حكم المكروه فقط يعني. بل أكثر يعني لا أقول يعني أكثر، لكن معظم علماء اندونيسيين يدخنون. هذا هو. فشفنا كذلك مع الكياي هذا معناه عالم في اندونيسيا، فشفنا في القرى ولا شيء اللي ينسب إليهم اسم هذا العالم أكثرهم يعني يشربون الدخان. فهل كسبنا زي هو من هذه المنطقة؟ هو قال قبل شوية نحن أنفقت على أولادي مثلا وعلى أسرتي وعلى دراسة أولادي، بل على يعني بناء المساجد وكذا.